menjadi tempat favorit tarantula. Tempat ular juga kan? Satwa ini sudah tergolong langka dan jarang ditemui. Beruntung mereka seolah-olah sudah akrab dengan reptil yang menjadi bagian aksesoris dari para penari. Ular-ular yang tampak manja melingkar di leher para penari merupakan jenis ular koros atau ular lingas. Meski tidak berbisa, ular ini sangat sulit ditangkap dan gerakannya yang cepat biasanya susah diprediksi. Kabupaten Garut memang memiliki banyak kesenian yang khas. Salah satunya adalah tarian pencak ular ini, yaitu merupakan jurus bela diri dan beserta senjatanya yaitu ular. Berbeda nih dengan pencak silat lain yang senjatanya itu golok atau pedang. Kalau yang ini senjatanya ular, lihat. Kadang mereka menggunakan ular berbisa kalau lagi perlu, tapi saat ini mereka menggunakan jenis ular kayu. Pencak ular ini memiliki sejarah. Gimana awal mulanya pencak ular ini ada? Kita tanya langsung ke yang tahu. Kita deketin langsung gurunya. Ayo. Ini dia pemirsa. Ini guru atau instrukturnya di sini. Ya. Pak, saya mau tanya nih Pak. Ya, boleh. Saya lihat pencak ular ini sangat tertarik banget. Mau nanya-nanya juga nih. Ya, boleh. Awal mulanya terbentuk pencak ular ini gimana sih dulu? Kalau dulu ya, zaman kolonial Belanda itu bukan pencak ular gitu ya, tapi reog ular. Reog ular ya. Reog ular. Nah, tahun 1967. Oh, itu dalam banget ya. Tahun 67 diadakan satu hiburan pencaksilat gitu. Nah, kakek saya almarhum Abah Kiri itu punya inisiatif. Nah, bagaimana kalau misalkan pun kamu pakai ular aja, masukkan ke dalam perut. Nah, dia main di dalam panggung gitu. Nah, pas main dia keluarin ularnya, semua yang ada di panggung itu lari gitu. Dikeluarin ular, Pak? Dikeluarin ular. Awal mulai itu dari ya. awal mulai itulah maka dikembangkanlah pencaksilat sampai akhirnya punya SK surat keputusan dari Pak Kepala Dinas pencak ular lah yang ditayangkan itu ya. Itulah. Ya, pencak ular menjadi salah satu kesenian tradisional kebanggaan masyarakat Garut. Pencak ular merupakan seni bela diri yang berasal dari Kecamatan Samarang. Mulai dari anak-anak hingga dewasa sudah akrab dengan seni bela diri ini. Bahkan sebagian besar dari mereka kebal terhadap bisa ular. Ya, kalau mau latihan boleh kita ya. Boleh nih, Pak? Boleh lah. Wah, boleh, Pak. Boleh ya. Coba sekali. Saya udah biasa nangkap ular, tapi saya belum terbiasa mempunyai jurus silat dengan dipersenjatai ular. Asik kan? Kita coba ya sekarang. Kita sama-sama. Sambil bawa ularnya juga ya. 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 Kita latihan gerakan, boleh dengan pakai musik juga bisa ya. Kita sikap sempurna yang betul. Coba sikap Beruntung, sempurna. saya diizinkan dan diberi kesempatan mencoba latihan pencak ular. Sudah nggak sabar nih, malu sama anak-anak kecil ini kalau saya sampai kalah dari mereka. Nah, penasaran ingin melihat saya berinteraksi pencak ular? Waktunya beraksi. Perhatikan gerakan saya. Dan ingat, nggak boleh ada yang protes. Meski bersusah payah, setidaknya saya berhasil mencoba. Memang tidak bisa dalam waktu singkat mempelajari pencak ular. Ya, sebelum atraksi, para pesilat atau orang yang dikhususkan sebagai pencari harus berburu ular terlebih dahulu ke sawah, ladang, hutan, atau sekitar lingkungan mereka. Tak bisa mendadak. Untuk melihat keahlian mereka dalam pencak ular, dibutuhkan waktu seminggu sebelum pertunjukan. Ular ini ya Pak ya? Lama. Selain itu ular-ular ini asal dari mana sih Pak? Memang udah dipelihara atau memang kita langsung nyari dari
alam gitu, Pak? Tidak, di daerah sekitar sini ya, bisa di kebun, bisa di dekat sungai-sungai. Wah. Banyak. Masih banyak ular Ya, di sini? masih di sini. Makanya. Kalau misal mencari boleh Wih. kita cari juga. Itu yang saya harapin selain belajar, Pak, justru, Pak. Pengen ikut dong, Pak, Ya, nyari-nyari, boleh Pak, lah, nanti, Pak. cari Selesai, sama Pak. anak-anak ya, Selesai ini, pementasannya, Pak, ya, izin pementasan ya. Bisa, kan? Bisa cari, bisa juga kita lepas yang sudah selesai. Oh, kita lepas, boleh, ya, gitu yang sudah selesai ya, Pak, Ya, ya. ya. Wah, akhirnya ya dapat izin untuk ikutan nyari ular di sekitar sini. Kabarnya masih banyak nih habitat-habitat ular yang emang sering banget jumpain ular ya, Pak, ya, Iya, sini iya. ya, Pak. Puas mencoba gerakan pencak ular, sekarang saya menjelajah hutan di lereng Gunung Guntur untuk mencari ular yang biasa digunakan untuk atraksi bareng para penari. Hutan lereng Gunung Guntur merupakan hutan lebat dengan pohon-pohon rimbun yang mengepungnya, menjadi habitat keberadaan ular. Ladang dan sawah juga habitat ular koros. Banyaknya ular di persawahan biasanya memudahkan kami untuk mencari ular kayu atau ular koros untuk atraksi pencak ular. Apa sih? Oh iya. Hah? Wah. Ini bekas ganti kulitnya kan? Iya. Nih, kita nemuin bekas ular ganti kulit dan ini kayaknya jenis ular koros ya, ular kayu. Berarti ada ularnya. Masih ada di sini. Baru ini nih, belum lama nih. Ya, siap. Ntar, saya ngambil gambarnya dulu. Nah, sekarang Panji udah nemuin satu petunjuk keberadaan ular yang memang ada di sekitar sini. Itu kayaknya bekas kulit atau sisik dari ular koros atau ular kayu. Betul, ini adalah habitat ular. Semakin semangat nih. Tak hanya ular, masih banyak terdapat satwa tersembunyi di hutan ini. Salah satunya adalah laba-laba rambut atau tarantula. Lubang-lubang tanah menjadi tempat favorit tarantula. Tempat ular juga kan? Satwa ini sudah tergolong langka dan jarang ditemui. Beruntung, saya masih dapat Banyak laba-laba ya, menemukannya Kang, di sini. Hah? Apa ini? Oh iya, wih, tarantula nih. Apa? Tarantula. Berbahaya itu, berbahaya. Ini bahaya banget ini. Tarantula merupakan hewan pemangsa karnivora, bahkan kadang-kadang kanibal. Mangsa utamanya adalah serangga. Tarantula mampu menginjeksikan bisa melalui sepasang taringnya kepada musuh atau mangsanya. Meski demikian, dari puluhan ribu spesies yang ada, hanya sekitar 200 spesies yang gigitannya dapat membahayakan manusia. Ini jenis laba-laba tanah. Cuma dia punya taring sama racun. Kalau orang kena gigit ini kalau nggak kuat bisa mati. Bahaya ya. Bahaya banget. Coba pegang bentar. Wah, ini ada ranting nih kebetulan nih. Ini kita temuin seekor laba-laba rambut atau tarantula. Biasa disebut laba-laba tanah karena memang hidupnya di lubang-lubang tanah. Coba kita lihat, kita keluarin dari dalam lubangnya. Saya nggak berani pegang laba-laba ini langsung dengan tangan kosong karena memang satwa ini sangat beracun. Kalau tubuh kita nggak kuat nahan racunnya, itu bisa-bisa kita meninggal kalau kena. Nah, ini. Ya, ini. Yang satu ini nggak terlalu aktif ya, dia agak pasif. Nah, lihat ini, keseluruhan tubuh dari satwa ini adalah rambut dan kalau dipegang juga agak-agak kenyal ya. Dan beda sama binatang yang lain kayak ular itu nelen mangsanya ditelan. Kalau ini dihisap kayak Dracula. Jadi racunnya itu fungsinya untuk melumpuhkan dan untuk mengurai badan Biasa mangsanya. pakai gigi seperti ini. Ada taringnya. Coba kita agak mundur dikit, kita suruh jalan dia ya. Kita suruh jalan dia. Coba. Nah, lihat ini. Nah. Nih. Wih. Dia kalau misalkan ngerasa terancam, baru dia kayak gitu. Nih, tuh. Bisa yang disuntikan laba-laba melalui taringnya biasanya sekaligus mencerna dan menghancurkan bagian dalam tubuh mangsa. Kemudian, perlahan-lahan cairan tubuh beserta hancuran organ lain dihisap. Berjam-jam laba-laba menyedot cairan itu hingga bangkai mangsanya menjadi kering.
Oke, sekarang saya akan kembalikan lagi ke lubang karena emang satwa ini adalah satwa yang cukup berbahaya. Jangan terlalu lama juga berinteraksi dengan binatang ini karena kalau misalkan terlalu lama takutnya hewan ini stres dan dia akan bunuh diri atau mati sendiri. Yuk kita lanjut yuk.